Shalom Bapak Ibu dan adik-adik sekalian. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas 1 Tesalonika pasal 5. Sebelumnya mari kita berdoa memohon pimpinan dari Roh Kudus. Bapak, terima kasih karena kesempatan kami masih bisa hidup dan juga menikmati kebaikan-Mu. Terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam hidup kami. Saat ini kami ingin membahas tentang 1 Tesalonika 5 ya Tuhan. Kami mohon pimpinan dari Roh Kudus supaya Kau sendiri yang berbicara kepada kami, supaya pesan yang ingin Kau sampaikan kepada kami dapat mengena di hati masing-masing yang mendengar. Dan juga aku mohon pimpinan Roh Kudus bagi diriku supaya apa kata-kata yang keluar dari mulutku itu sesuai dengan kehendak-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita sebagai orang Kristen pasti yakin dan percaya bahwa setelah kita meninggal, pada saat Yesus datang kedua kalinya, kita akan dibangkitkan, dan jika pada saat itu kita belum meninggal, kita juga akan diangkat bersama dengan Yesus dan tinggal selamanya dengan Tuhan. Hal itu ditulis jelas dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari surga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Nah, pada saat menunggu kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya, apa sih yang harus kita kerjakan dan lakukan? Hari Tuhan itu datang itu seperti pencuri pada malam. Gak ada yang mengetahui kapan hal itu akan terjadi. Hal yang sama pula juga diingatkan langsung oleh Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata dalam Matius 24 ayat 42-44, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak akan membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu, hendaklah kamu juga siap sedia, karena anak manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Nah, dalam 1 Tesalonika 5 ayat 6 juga dikatakan bahwa sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Dalam versi bahasa Inggrisnya dikatakan bahwa let us be alert and self-controlled. Alert itu di sini berarti kita harus waspada dan selalu siap. Waspada akan apa Bapak, Ibu, dan adik-adik? Waspada akan hal-hal yang bisa menjatuhkan kita, yang bisa membuat kita menjauh dari Tuhan, dan juga waspada akan kenikmatan dunia serta keinginan daging kita. Hal lain yang disebutkan adalah kita juga harus memiliki self-control, artinya kita harus memiliki pengendalian diri atau penguasaan diri. Seperti yang ditulis dalam Amsal 25 ayat 28, orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Bapak Ibu bisa bayangkan kota yang roboh temboknya itu akan sangat mudah diserang oleh musuh. Sama seperti diri kita yang ketika kita nggak bisa menguasai diri, maka dosa akan sangat mudah masuk dan kita juga akan mudah diserang oleh iblis. Disebutkan dalam Galatia 5 ayat 22-23. Buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Kata penguasaan diri letaknya berada di urutan paling terakhir. Mengapa begitu? Karena penguasaan diri adalah bungkus dari keseluruhan rasa buah yang ada. Maksudnya, tanpa adanya penguasaan diri, maka semua sifat yang ada menjadi sia-sia. Kata penguasaan diri itu berasal dari bahasa Yunani enkratos. N itu artinya di dalam, dan kratos artinya kekuatan atau kuasa. Jadi seseorang yang memiliki penguasaan diri adalah orang yang memiliki kekuatan dalam dirinya.
Orang seperti ini biasanya nggak mudah terpancing, tergoda, atau terpengaruh untuk melakukan tindakan-tindakan hal-hal konyol ketika melihat, mendengar, atau mengalami sesuatu. Sebelum bertindak, segala sesuatunya akan dipikirkan matang-matang oleh dirinya atau dicerna terlebih dahulu. Sebenarnya apa saja sih yang memerlukan penguasaan diri? Pertama, kita harus menguasai diri dalam lidah kita. Lidah adalah hal yang sangat berbahaya, kita harus menguasai lidah kita. Lalu kita harus menguasai tubuh yang meliputi makanan, pekerjaan, pola hidup, dan lain sebagainya. Dan juga menguasai semua sumber daya dari Tuhan yang sudah diberikan untuk kita. Seperti waktu, energi, uang. Itu adalah tanggung jawab yang kita harus kelola dengan baik. Karena sudah Tuhan berikan dan harus kita kelola. Perlu diingat juga kita membutuhkan pertolongan Roh Kudus karena kita masih harus melawan keinginan daging yang ada dalam diri kita. Dalam Galatia 5 ayat 16 dikatakan, hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Izinkan Roh Kudus mengendalikan hidup kita, sebab dialah yang akan menolong kita ketika bertempur melawan segala bentuk godaan dosa. Ayat yang bisa kita jadikan pegangan juga adalah dari 1 Korintus ayat 10 ayat 31. Jika engkau makan, atau jika engkau minum, atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hidup, ingatlah bahwa semuanya itu kita lakukan untuk kemuliaan Allah dan bukan untuk kepentingan diri kita sendiri, karena kita sudah ditebus oleh Allah. Dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8 dikatakan, tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju zirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Pada zaman dahulu, Bapak Ibu, baju zirah digunakan oleh para satria ketika berperang. Baju ini fungsinya sebagai pelindung dari serangan. Sama seperti fungsi baju zirah yang melindungi penggunanya, iman dan kasih yang kita miliki juga melindungi kita dari berbagai serangan dan jebakan yang dipasang iblis untuk menjatuhkan kita. Selanjutnya dikatakan kita juga harus berketopongkan pengharapan keselamatan. Ketopong itu apa sih? Ketopong itu adalah semacam topi atau helm yang digunakan untuk melindungi kepala kita. Kita memiliki keyakinan bahwa kita telah diselamatkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Itu yang menjadi sumber kekuatan kita juga dalam menjalani hidup ini. Paulus di sini ingin kita bersiaga menanti kedatangan Tuhan, sebagaimana seorang tentara yang selalu bersiap siaga dalam segala hal. Lalu selanjutnya mari kita melihat beberapa nasihat yang diberikan Rasul Paulus ketika kita menanti kedatangan Tuhan. Yang pertama, menghormati orang yang bekerja di tengah-tengah kita, yang sudah dipilih oleh Tuhan dan akan memimpin dan menasihati kita. Menghormati berarti mengakui dan menghargai keberadaan mereka. Kita sering melihat ada pemimpin jemaat di suatu gereja yang tidak dihargai oleh para jemaat dan seringkali diatur oleh para pengurus gereja. Sebenarnya ketika orang itu sudah dipilih dan ditentukan Tuhan untuk memimpin suatu jemaat, hendaknya dia yang memimpin suatu jemaat itu sesuai dengan arahan Tuhan. Para pengurus dan jemaat dapat melakukan konfirmasi kepada Tuhan apakah yang dilakukan itu benar sesuai dengan arahan Tuhan atau tidak. Tapi sebaiknya kita mendengarkan pemimpin itu karena dia sudah ditetapkan oleh Tuhan. Yang kedua, menegur mereka yang hidup dengan tidak tertib. Tidak tertib itu bisa diartikan juga tidak teratur atau malas. Orang-orang yang dimaksud di sini adalah mereka yang tidak mau bekerja. Kita harus menasihati mereka supaya hidup mereka lebih bertanggung jawab dan tidak bermalas-malasan. Ketika hidup kita sudah ditebus, janganlah kita hidup malas-malasan dan tidak bertanggung jawab. Seperti yang dikatakan dalam Efesus 5 ayat 15-17, yaitu karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Carilah apa kehendak Tuhan dalam hidup saudara.
dan lakukanlah supaya hidup kita berkenan dan menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita. Yang ketiga, hiburlah mereka yang tawar hati. Hibur bisa diartikan juga sebagai memberi dorongan. Tawar hati menunjuk pada suatu kondisi hati yang dilanda kekecewaan mendalam karena beratnya beban yang harus ditanggung oleh orang itu. Tawar hati menyebabkan seseorang menjadi lemah, kehilangan semangat, dan putus asa. Kita diperintahkan untuk menghibur orang yang sedang mengalami hal seperti ini supaya mereka memiliki pengharapan lagi di dalam Tuhan. Lalu dikatakan juga pada ayat selanjutnya untuk membela mereka yang lemah. Orang lemah yang di sini adalah orang yang perlu ditolong. Lalu juga dikatakan untuk sabar terhadap semua orang. Paulus juga mengatakan hal tentang kesabaran dalam Efesus 4 ayat 2, yaitu hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Nasihat yang keempat adalah jangan ada yang membalas yang jahat dengan yang jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik. Dalam Roma pasal 12 ayat 17 dikatakan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Jika kita dijahati orang memang rasanya kesel dan gak enak, tetapi kita diajak untuk membalas mereka dengan kebaikan. Berdoalah bagi mereka, karena Tuhan Yesus juga berkata dalam Matius 5 ayat 39, tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Matius 5 ayat 44 dan ayat 45 dikatakan, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga. Lagi pula pembalasan itu adalah hak Tuhan seperti tertulis dalam Roma pasal 12. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan, jika dia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Poin selanjutnya adalah bersukacitalah senantiasa. Ketika kita berserah dan percaya penuh pada Allah, maka damai sejahtera yang melampaui segala hal akan kita miliki. Kuncinya adalah memiliki hubungan yang erat akan Kristus. Ini ditulis dalam Filipi 4 ayat 7, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Lalu dikatakan untuk tetaplah berdoa. Doa seringkali tidak melepaskan kita dari masalah yang sedang kita hadapi, tetapi doa memberikan kita kekuatan untuk menghadapinya. Kalau diibaratkan sebuah ilustrasi, kita sedang berjalan, lalu di depan kita menghadang sebuah gunung yang tinggi. Doa bukan yang membuat gunung itu lari dari hadapan kita, tetapi memberi kekuatan kita untuk mendakinya. Terwujudnya sebuah doa seringkali merupakan kerjasama antara anugerah Tuhan dan usaha kita. Percuma misalnya kita berdoa supaya terhindar dari pencobaan, tapi kita juga terus coba-coba dan nyerempet-nyerempet menuju bahaya atau dosa itu. Terus juga percuma juga kita berdoa supaya dapat pekerjaan, tapi nggak pernah nyari. Hidup tanpa doa ibarat rumah nggak bertiang. Dapatkah rumah berdiri tegak jika nggak ada tiang yang mendukungnya? Gak mungkin kan ya Bapak Ibu. Jadi seharusnya doa itu menjadi suatu kebiasaan orang Kristen dan jadi nafas kehidupan bagi orang Kristen. Dan dikatakan juga dalam Matius 26 ayat 41 bahwa berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut tetapi daging lemah.
Poin selanjutnya adalah mengucap syukurlah dalam segala hal. Dengan mengucap syukur berarti kita mengakui kelemahan dan kekecilan kita di hadapan Tuhan. Lalu janganlah padamkan roh dan menganggap rendah nubuat-nubuat. Dan biarkan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Serta kalau ada nubuat yang diberikan oleh Tuhan lewat saudara-saudari sesama seiman kita, ujilah nubuat tersebut dan janganlah dianggap remeh. Karena seringkali Tuhan berbicara kepada kita melalui nubuat-nubuat. Lalu ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Apapun yang kita dengar, baik berita, perkataan, dan lain sebagainya harus kita uji. Apakah sesuai dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Selalu tanya Tuhan agar kita tidak mudah terbawa hal-hal yang tidak benar atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Berhati-hatilah Bapak, Ibu, dan adik-adik dalam berteman atau bergaul karena seperti dikatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 33-34, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil dari pembahasan hari ini dari 1 Tesalonika 5 itu adalah mari kita berjaga-jaga ketika menunggu kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bukan berarti ketika kita sudah diselamatkan kita jadi leha-leha, santai, dan merasa gak apa-apa kok kita gak harus melakukan apapun. Tetapi Tuhan sudah bilang kalau kita harus mempertanggungjawabkan keselamatan kita dan mengerjakannya dengan takut dan gentar. Biarlah hidup kita terus berjaga-jaga dan ketika Tuhan nanti datang kita dikatakan sebagai hamba yang setia. Terima kasih sudah mendengarkan dan mari kita tutup dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman yang telah Engkau sampaikan. Biarlah kami bisa terus berjaga-jaga dalam hidup ini menanti kedatangan-Mu dan biarlah hidup kami juga bisa dipakai untuk terus memuliakan nama-Mu saja. Berbicara kepada kami ya Tuhan dan biarlah kami bisa taat dalam melakukan apa yang Kau suruh dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.